Baik, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar kembali pelajaran ekonomi bersama saya, Miss Esti. Kita akan belajar di bab yang kedua, yaitu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Kemudian terampil dalam menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya. Dengan demikian akan terbentuk sikap kritis, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab. Tetapi sebelum kita masuk di pelajaran kita mau melihat terlebih dahulu apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya mengambil di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan." Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan itu semua dari pertolongan Tuhan. Allah lah yang akan memberikan pertumbuhan baik dari bidang ekonomi kita. Baik anak-anak, kita akan masuk di pelajaran pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi di dalam sebuah negara. Dalam hidup ini, manusia mengalami yang namanya pertumbuhan. Bermula dari bayi, menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya tinggi dan berat badan, serta berkembang cara berpikirnya. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan perekonomian suatu bangsa? Apakah mengalami pertumbuhan layaknya manusia? Apa saja sih tanda-tanda pertumbuhan ekonomi? Kita akan lihat ya. Isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi sering kita dengar di berbagai media. Ada antara lain, ada tingkat pengangguran yang tinggi, ya, yang meningkat. Kemudian kita suka mendengar ada protes mengenai undang-undang ketenagakerjaan sehingga terjadinya demonstrasi. Kita juga sering mendengar berita tentang bertambahnya angka kemiskinan. Nah, juga yang lain-lain ya, ada utang Indonesia yang bertumpuk. Semua itu contoh-contoh masalah perekonomian yang sering diberitakan, dibahas, dan didiskusikan. Lalu, apa bedanya antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari mengenai bagaimana perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau kita melihat dari arti bahasa pertumbuhan, ya, pertumbuhan berarti bertambahnya suatu ukuran dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Istilah pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk wilayah mikro. Misalkan saja, bertambahnya uang saku seorang siswa, bertambahnya uang saku sejak TK, SD, SMP, sampai SMA tidak bisa disebut dengan pertumbuhan ekonomi seorang siswa. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara. Saat ini banyak sekali kawasan industri di Indonesia. Pengembangan kawasan industri merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, dengan meningkatnya barang atau produksi barang dan jasa juga akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Jadi, peningkatan jumlah produksi ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
Jadi kalau kita definisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Kalau kita lihat dari definisi pertumbuhan ekonomi, kata kuncinya tadi adalah peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Nah, hasil produksi barang dan jasa tersebut digambarkan melalui pendapatan nasional di dalam suatu negara. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri artinya adalah penjumlahan nilai hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional dalam suatu negara, eh, dihitung dengan cara menghitung PDB atau GDP atau juga dengan cara PNB atau GNP. Nah, PDB atau GDP ini biasanya untuk menghitung pendapatan nasional bagi negara yang masih berkembang. Kemudian kalau untuk negara maju, biasanya kita menghitung PNB atau GNP. Ini untuk negara maju. PDB atau GDB itu sendiri adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi barang dan jasa semua warga yang ada di dalam negeri, baik itu warga lokal maupun asing yang berada di dalam negeri. Sedangkan PNB atau GNP merupakan output produksi perekonomian nasional yang dimiliki warga negara sendiri, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi pertumbuhan ekonomi lebih difokuskan pada kenaikan jumlah PDB. Secara sederhananya, suatu negara dikatakan telah mengalami pertumbuhan ekonomi bila jumlah PDB tahun sekarang lebih besar dibandingkan PDB tahun sebelumnya. Kalau begitu, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Jadi pertumbuhan ekonomi kita bisa hitung dengan GDP tahun yang dihitung ya dikurangi GDP tahun dasar atau kita katakan GDP tahun sebelumnya dibagi dengan GDP tahun dasar atau tahun sebelumnya dikali 100%. Nah, jika nilai pertumbuhan ekonominya itu positif, maka negara tersebut mengalami kemajuan ekonomi. Tapi sebaliknya, jika pertumbuhan ekonominya negatif, maka negara tersebut mengalami kemunduran ekonomi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan membahas beberapa soal untuk lebih jelas lagi bagaimana kita melihat suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Terima kasih.